sore, saya Bernardo Tanggang dari Berita TV. Saat ini saya sedang berada di Lapas Pangururan bersama dengan keluarga saudara Sebastian Huta Barat yang beberapa waktu yang lalu dilakukan penangkapan oleh Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara dan langsung dimasukkan ke dalam sel Lapas Pangururan. Kita akan berbincang singkat bersama keluarga dari saudara Sebastian Huta Barat. Ibu Imelda Napitupulu tadi barusan bertemu dengan saudara Sebastian Huta Barat walaupun melalui jendela ya. Nah, gimana keadaan Bapak Sebastian saat ini? Dia terlihat baik kok. Baik. Ya. Dia kelihatan tenang, ya agak sedih sedikit tapi dia optimis lah, positif ya. Ya. Anak-anak gimana? Anak-anak sedih ya. Sedih. Ini yang pertama datang dari Balige. Nah, terkait penahanan saudara Sebastian Huta Barat atas kasus penistaan atau pencemaran nama baik. Nah, bagaimana Ibu Imelda menanggapi ini? Ya, kalau jujur saya kan sebenarnya merasa tidak adil ya. Tetapi karena hukum sudah memutuskan begitu, sebagai warga negara yang baik, ya Sebastian memang harus mematuhi pelaksanaan hukum ini di negara kita. Gitu saja. Baik. Boleh saya sama anaknya? Siapa namanya, Dek? Nada Nada Huta Barat. Gimana tadi Bapak? Lihat Bapak tadi gimana rasanya? Agak sedih. Sedih. Apa yang menurut Nada bisa membuat sedih? Bisa berpisah sama Papa. Bisa Bapak ya? Semoga Bapak baik-baik aja. Oh, begitu ya? Ya. Baik. Saat ini juga hadir aktivis lingkungan, pemerhati lingkungan dan juga seorang yang sangat konsen dengan pemeliharaan lingkungan di kawasan itu, Bapak Edward Tigor Siahaan. Kita akan berbincang sedikit dengan Bapak Edward. Bagaimana Pak Tigor menanggapi kasus yang dihadapi oleh Bapak Sebastian Huta Barat ini? Ya, kita menghormati putusan hukum ya, bahwa saudara kami Sebastian Huta Barat harus masuk penjara selama 1 bulan. Tetapi sebagai orang yang mengenal Sebastian Huta Barat, kami bingung melihat hukum. Dia yang korban, dia pula masuk penjara. Nah, pemerintah harusnya hadir ya, membela kebenaran, bahwa apa yang dilakukan oleh saudara Sebastian itu bukan untuk kepentingan pribadinya, tetapi untuk kepentingan kelestarian alam Danau Toba. Danau Toba dicanangkan pemerintah menjadi tujuan wisata super prioritas, tapi kok dibiarkan alamnya dirusak. Dan Sebastian hadir membela, menjaga alam Danau Toba, tapi pemerintah justru membiarkan hukum memenjarakan dia. Jadi kami agak bingung dan sangat sedih dan sebenarnya marah gitu loh. Cuman kami nggak tahu caranya gimana untuk membebaskan saudara Sebastian. Harapannya ke depan Pak untuk lingkungan dan juga para teman-teman yang selalu peduli terhadap lingkungan di kawasan Danau Toba. Ya, kami jadi apatis ya, kalau hukum itu tidak tegak. Bagaimana nasib seorang Sebastian aja bisa masuk penjara, bagaimana orang lain, orang kecil, orang rakyat biasa? Mungkin akan ada pembiaran perusakan alam di Danau Toba. Danau Toba bukan makin baik, mungkin makin hancur apabila terus-terusan seperti ini hukum tidak berpihak kepada kebenaran. Apakah Bapak bisa melihat ini sebagai sebuah upaya kriminalisasi terhadap para aktivis lingkungan? Saya tidak bisa menjawab, saya tidak ahli hukum, saya hanya seorang pecinta alam. Tapi biarlah ya orang-orang pintar di DPR, bahkan menteri mungkin atau selevel Bapak Presiden menilainya sendiri. Bagaimana tadi pesan Bapak kepada Pak Sebastian Huta Barat untuk menghadapi tahanan ini? Ya, tadi saya sempat menyapa lewat jendela, saya sampaikan, Lai Sebastian, tabahlah dan tetaplah semangat, jaga kesehatan, jaga stamina, karena
ancaman-ancaman seperti ini akan terus, tidak hanya kepada Lai Sebastian, juga kepada kami, kepada orang-orang yang ingin menjaga Danau Toba. Baik, terima kasih Pak Tigor. Saat ini juga hadir aktivis dan juga akademisi di salah satu universitas di Sumatera Utara, yaitu Dr. Dimpos Manalu yang juga mantan direktur KSPPM, sebuah lembaga pelestarian atau pendampingan terhadap masyarakat di kawasan Danau Toba. Pak Dimpos Manalu, apa kabarnya? Kabar baik. Tadi Pak Dimpos juga saya lihat sedang berbincang dengan Pak Sebastian melalui jendela. Bagaimana Bapak melihat apa yang dialami oleh Bapak Sebastian Huta Barat ini? Ya, saya sendiri begitu mengetahui Lai karena kita bersahabat sebagai orang Batak. Begitu tahu bahwa Lai itu di penjara, artinya hukumannya dieksekusi. Ya, saya prihatin, sangat prihatin, karena apapun ceritanya semua orang tahu bahwa apa yang diperjuangkan Sebastian Huta Barat kan bukanlah perjuangan untuk dirinya. Ya, jadi saya terus terang aja sebagai warga di sekitar Danau Toba, sama seperti kata teman-teman tadi, saya juga sangat prihatin terhadap bagaimana sebetulnya hukum kita diterapkan gitu. Karena kan hukum itu kan sebetulnya kan memanusiakan ya. Hukum itu kan bukan untuk hanya sekedar memenjarakan, tapi juga memanusiakan. Nah, sementara perjuangan Lai Sebastian itu saya pikir adalah perjuangan kemanusiaan, bagaimana supaya Danau Toba ini lestari gitu. Justru kita mengharapkan munculnya orang-orang seperti Sebastian Huta Barat. Ya, semakin banyak orang seperti Sebastian Huta Barat, maka lingkungan kita ini akan terjaga. Nah, kalau orang seperti ini dipenjarakan, menurut saya itu justru aparat penegak hukum kita sedang mempertontonkan sebuah tragedi hukum. Menurut saya ini tragedi hukum ini. Tragedi hukum atas dasar apa ini kira-kira Pak Dimpos? Ya, saya sudah jelaskan tadi, karena Sebastian itu saya setuju ini kriminalisasi. Saya setuju ini kriminalisasi. Karena kan begini, kriminalisasi itu saya pahami sebagai proses mengkriminalkan orang ya atas tafsir hukum yang sangat bebas gitu. Ya, hukum ini kan bisa ditafsir macam-macam. Ya, pasal tertentu bisa ditafsir. Nah, oleh karena itu saya kira Sebastian adalah korban dari penerapan hukum atau tafsir hukum yang justru tidak berpihak kepada kemaslahatan manusia dan lingkungan gitu. Nah, kalau kita tahu motivasi Sebastian melakukan katakanlah aksi penyelamatan lingkungan, ya itu bisa saja mungkin dilihat orang berpotensi pidana. Tetapi kan niatnya itu kan bukan untuk pidana. Niat dia sebagai aktivis adalah bagaimana untuk melestarikan lingkungan. Saya kira di situ aspek hukum harus berbicara tentang keadilan dan kemanusiaan. Itu menurut saya. Menurut Pak Dimpos, apa yang harusnya dilakukan pemerintah dengan kasus-kasus seperti yang dialami oleh Pak Sebastian Huta Barat? Ya, pemerintah saya kira ya, mulai pemerintah daerah di kawasan Danau Toba termasuk Samosir ini ya. Ya, saya kira mestinya ya, saya tidak tahu bagaimana mekanisme yang bisa dilakukan, tetapi Sebastian Huta Barat harus dipulihkan nama baiknya menurut saya ke depan. Ya, dia adalah korban dari apa yang saya sebut tadi sebagai katakanlah konflik hukum yang sangat dengan salah seorang pengusaha di sini, yang itu menurut saya ya harus kita lebih lihat secara proporsional begitu. Dipulihkan nama baiknya dalam artian seperti apa nih? Ya, dia bukan pelaku kriminal gitu. Dia menurut saya adalah pahlawan lingkungan gitu. Bukan pelaku kriminal. Dia bukan pencuri, dia bukan maling, dia bukan koruptor, dia bukan perusak lingkungan. Ya kan? Ya, harusnya yang dipenjarakan di sini adalah yang menebangi hutan. Ya, yang merusak hutan tele, yang merusak pantai-pantai di Samosir, yang mereklamasi pantai-pantai di Samosir tanpa izin misalnya ya, itu yang harus dipenjarakan. Orang-orang yang berteriak supaya Danau Toba diselamatkan seperti Sebastian Huta Barat justru harus dihargai dan diapresiasi. Atau istilahnya diberikan award untuk orang-orang yang banyak link. Sangat setuju saya, sangat setuju. Baik, harapannya terakhir Pak. Ya, saya berharap ya Lai Sebastian tetap kuat, Sebastian Huta Barat tetap kuat, jangan mundur.
ya. Dan ya saya juga berharap akan lahir orang-orang sebanyak mungkin seperti Sebastian Huta Barat yang memperhatikan kelestarian lingkungan dan Bonapasogit kita ini. Baik, terima kasih kepada Ibu Imelda, juga Bapak Tigor Syahad dan Bapak Dimas Maralu dan seluruh rombongan. Demikian wawancara saya bersama keluarga dan seluruh sahabat Sebastian Huta Barat, seorang aktivis lingkungan yang dipidanakan dan dihukum 1 bulan penjara di Lapas Pangururan. Saya Fernando Stanggang melaporkan untuk Green Berita TV. Horas, horas, horas.